Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Buku ini dituliskan oleh George Ernest. Ya, buku ini menceritakan atau menyatakan arti sebenarnya tentang kehidupan Kristus yang bukan sekedar cerita, tetapi inspirasi bagi kehidupan kita setiap hari. Memandang pelayanannya di bumi dan di surga, itu akan menuntun kita hari demi hari semakin menyerupai karakternya. Oleh sebab itu, pada saat ini kami mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua untuk berkumpul bersama-sama sehingga kita boleh mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Ya, kita akan masuk ke halamannya yang ke-255, judulnya Petrus mendapat pelajaran. Ya, Petrus mendapat pelajaran. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 6 sampai 10. Yohanes 13 ayat 6 sampai 10 dikatakan, "Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, 'Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?' Jawab Yesus kepadanya, 'Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak.' Kata Petrus kepadanya, 'Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya.' Jawab Yesus, 'Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku.' Kata Simon Petrus kepadanya, 'Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku.' Kata Yesus kepadanya, 'Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua.' Ya. Jadi Petrus merasa tidak nyaman karena tidak berhasil mendapatkan posisi di dua tempat paling bergengsi di meja itu. Ya, dan sekarang dia merasa ngeri ketika dia memperhatikan Yesus melayani murid demi murid dengan mencuci kaki mereka. Tetapi saat genting menerpa Petrus saat Yesus mendekati kakinya, ya, bingung dan tidak tahu apa yang harus ia katakan. Tanpa berpikir lagi dia berujar bahwa tidak akan pernah mengizinkan Yesus mencuci kakinya. Ya, tetapi secara halus Yesus menyatakan, ya, dia tegaskan apa yang sedang dia lakukan itu penting. Ya, jadi jika Petrus tidak mengizinkan dia melayaninya, maka dia tidak akan mendapat tempat sebagai pengikutnya. Ya. Pada saat itu muridnya yang banyak mulut itu karena tidak tahu apa yang harus dia katakan lagi, berkata agar Yesus jangan hanya mencuci kakinya saja, tetapi seluruh dirinya. Ya. Yesus merespon bahwa Petrus tidak membutuhkan mandi, tetapi hanya kakinya saja yang perlu dibersihkan. Ya. Di sini Kristus kemungkinan menyinggung kebiasaan mandi sebelum menghadiri pesta. Apabila para tamu tiba, hanya perlu dibersihkan kaki mereka saja. Ya, kita tidak dapat melihat penting dan arti sepenuhnya kata-kata Kristus jika kita memandang kata-kata itu hanya menyinggung pembasuhan secara fisik. Ya, kata-kata itu memiliki arti kerohanian. Ya, yang pertama digambarkan baptisan pada awal kehidupan seseorang menjadi Kristen. Pada saat itu seorang yang bertobat dan diampuni dari semua dosanya dibenarkan dalam pandangan Tuhan. Ya, setelah diselamkan di dalam kuburan air baptisan, orang Kristen baru itu bersih keseluruhannya. Ya, jadi Petrus mendapat pelajaran yang baru. Bagaimana Petrus penasaran? Ya, dia bertanya terus kepada Yesus. Ya, tapi Yesus dengan sabarnya menjawab akan setiap pertanyaan daripada muridnya ini. Bagaimana Yesus ingin memberikan pelajaran yang penting di dalam kehidupan murid-muridnya. Ya, jadi kata-kata yang Yesus sampaikan itu menyinggung pembasuhan secara fisik. Ya, kata-kata itu memiliki arti kerohanian. Ya, di Yohanes 13 ayatnya yang ke-10, yaitu di situ mencerminkan menurut analogi dua jenis pembersihan kerohanian. Yang pertama digambarkan baptisan pada awal kehidupan seseorang menjadi Kristen. Pada saat itu seorang yang bertobat dan diampuni dari semua dosanya dibenarkan dalam pandangan Tuhan. Ya. Ketika umat percaya baru itu selanjutnya dalam urusan kehidupan sehari-hari membuat hubungan penuh dengan dosa dengan dunia dan kecemaran,
Lebih buruk lagi, mereka membuat kesalahan dan berbuat dosa. Secara pribadi tidak murtad atau meninggalkan Yesus, ya. Oleh karena itu mereka tidak memerlukan baptisan sepenuhnya lagi, tetapi kita dapat mengatakan bahwa mereka telah mengotori kaki spiritual mereka dalam perjalanan mereka dan membutuhkan pembersihan sebagian dari waktu ke waktu. Ya. Jadi kita juga harus membersihkan akan hati kita. Mungkin kita sudah berbuat dosa, ya, dosa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Bagaimana kita datang, kita mengakui itu di bawah kaki salib Yesus, ya, sehingga kita boleh, ya, mencerminkan karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya terlihat orang saja kita melakukan hal yang baik, tapi di belakang sana kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tapi di sini Yesus ingin seutuhnya, dengan ketulusan hati kita, dengan sepenuh hati kita, menyerahkan kehidupan kita, ya, sehingga kita memang betul-betul, ya, matang di dalam Yesus, sudah mengetahui apa yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita, ya, sebagaimana perjalanan daripada murid-murid Yesus, ya, banyak karakter-karakter, ya, yang terdapat dalam ke-12 murid Yesus ini. Tapi di situ Yesus ingin supaya mereka ini bersatu hati, ya, supaya mereka mengerti akan pekerjaan, akan misi yang sebenarnya tentang Yesus ini, ya. Dan di sini katakan kita harus menganggap pelayanan pembasuhan kaki sebagai bagian suatu baptisan kecil, ya. Sudah waktunya secara pribadi dibersihkan dan membaktikan kembali hidup mereka kepada Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka memperbarui janji dan sumpah mereka sebagai hamba kepada dunia di sekeliling mereka dan kepada sesama anggota gereja. Ya, jadi pembasuhan kaki ini, ya, adalah bagian suatu baptisan kecil, ya, dimana kembali lagi kita diingatkan akan setiap firman Tuhan, kembali lagi kita diamarkan, ya, sehingga kita boleh hidup sesuai dengan karakter Yesus. Karena pada saat ini, ya, bagaimana kita, ya, bisa terus mempelajari firman Tuhan, ya, dengan terus menerus, dengan tidak putus-putusnya, ya, maka itu perlu penyerahan kepada Tuhan. Mempelajari firman Tuhan bukan sekedar hanya membaca, tapi mendalaminya, ya, sehingga Tuhan dapat memberikan pengertian yang luar biasa kepada masing-masing kita. Ya, sebagaimana pelajaran yang baru kita baca mengenai pembasuhan, ya, bagaimana Petrus, ya, dia ingin mendapatkan suatu posisi untuk terus mendekatkan dirinya kepada Yesus, ya, dan murid-murid yang lain juga, ya, bagaimana dia, ya, tidak mau supaya Yesus membasuh kakinya, tapi Yesus mengatakan, ya, kalau kamu tidak mau, ya, maka kamu tidak akan, ya, bersama-sama denganku. Ya, ini adalah suatu gambaran bagaimana, ya, Yesus ingin memberikan contoh, ingin memberikan teladan kepada masing-masing kita, ya, pelajaran demi pelajaran, ya, firman Tuhan yang kita sudah pelajari, ya, itu semakin menolong kita setiap hari untuk menyerupai karakter Yesus, ya. Jadi biarlah kita mengizinkan, biarlah Yesus masuk ke dalam hati kita masing-masing. Pada saat Yesus mengetuk pintu hati kita, biarlah kita sambut itu, ya, kita sambut setiap panggilannya, ya. Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita khawatir, ya, pada saat kita yang menyambut panggilan Yesus, pada saat kita melayani Dia dengan sepenuh hati kita, ya, maka disitulah kita akan melihat, ya, begitu luar biasanya Tuhan kita, ya. Karena di akhir zaman ini, ya, setan menggempur kita dari berbagai segi, ya, dari berbagai sudut dia gempur semua,
ya, sehingga dia meninabobokan kita sebagai manusia, ya, karena kita hidup di suatu zaman setan menjadikan, ya, bukan hitam dengan putih, tapi hitam dan abu-abu, ya, bukan benar dan salah, tapi benar dan hampir benar. Jadi sangat tipis sekali perbedaannya. Ya, sebab itu kita harus berhati-hati, kita harus terus berjaga-jaga, ya. Kita harus terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ya, dan Tuhan mempunyai janji yang luar biasa. Bila mana kita menyerahkan kehidupan kita kepadanya dengan seutuhnya, ya, maka dia akan menyanggupkan kita, dia akan memberikan kekuatan kepada kita, ya, karena kuasa Tuhan itu, ya, lebih berkuasa daripada kuasa apapun di dunia ini, ya. Biarlah kita, ya, terus merenungkan akan firman Tuhan, ambil komitmen kita terus memandang Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan sahabat terbaik kita, ya. Karena dikatakan di sini, biarlah kehidupan Kristus itu menjadi inspirasi bagi kehidupan masing-masing kita, sehingga karakter kita boleh diubahkan sesuai dengan karakternya, ya. Lagi di sini kita dikatakan, ya, bahwa mereka memperbarui janji dan sumpah mereka sebagai hamba kepada dunia di sekeliling mereka dan kepada sesama anggota gereja. Ya, jadi dimanapun kita berada, ya, biarlah kita boleh menjadi pembawa-pembawa terang, ya, boleh, ya, membuahkan hasil-hasil buah yang baik, ya, kepada siapapun itu, ya, baik di tempat kerja kita, di jalan, di keluarga, di gereja. Ciptakanlah roh persatuan, roh perdamaian itu di dalam kehidupan kita, ya, sehingga tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi perselisihan, tapi biarlah sukacita surga akan menjadi bagian masing-masing kita, ya. Kembali lagi, ya, di sini dikatakan, ya, bahwa Yesus, ya, dengan kesabarannya, ya, terus menuntun para muridnya sehingga mereka mempunyai persatuan hati, ya. Walaupun pada saat itu perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya banyak pelajaran-pelajaran yang mereka dapati, dan juga itu menjadi pelajaran bagi masing-masing kita, ya, bagaimana di akhir, ya, daripada perjalanan mereka, ya, bagaimana Tuhan menjanjikan Roh Kudus bagi mereka sehingga mereka boleh benar-benar mengerti, ya, akan pekerjaan Yesus di dunia ini, sehingga mereka melanjutkan misi yang Yesus berikan kepada masing-masing mereka. Kita pun demikian, ya, biarlah kita juga, ya, boleh menjadi pembawa-pembawa misi Yesus di akhir zaman ini, yang memberitakan akan kebenaran Tuhan, ya. Biarlah ini yang akan menjadi berkat bagi masing-masing kita, dan terus mengambil komitmen kita hari demi hari, ya, doakan itu dalam kehidupan kita, dan pastinya Tuhan akan membantu kita, dia akan menyanggupkan kita, ya, karena kita pada saat ini, ya, hidup di mana lalang dan gandum itu bertumbuh bersama-sama, ya. Pada saat hamba yang datang kepada Tuhan yang punya ladang ini, hamba-hamba ini mengatakan, Tuhan, apakah kita cabut saja, ya, lalang yang tumbuh itu? Ya, Tuhan ini mengatakan, jangan engkau cabut, biarlah mereka bertumbuh bersama-sama. Nanti pada saat penuaian engkau akan memisahkan lalang itu dari gandum, ya, lalang itu akan dibuang dan dibakar, gandum itu akan masuk ke dalam lumbungnya. Ya, bagaimana Tuhan ini menggambarkan akan Yesus, ya, Yesus masih memberikan kesempatan kepada masing-masing kita, ya, biarlah kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, ya, jangan sampai kita terlambat, ya. Mungkin pada saat ini saya pribadi adalah lalang, dan mungkin saudara, ya, kita tidak tahu. Oleh sebab itu biarlah kita mengoreksi akan kehidupan masing-masing kita, ya. Biarlah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan dengan ketidaklayakan kita, ya, sehingga Tuhan dapat menggunakan kita sesuai dengan kehendaknya, ya. Biarlah kita doakan terus, ya, kita saling mendoakan satu dengan yang lain, ya, memberikan
memberikan kekuatan satu dengan yang lain, sehingga pada kedatangan Yesus yang kedua kali kita ya dapat mewarisi kerajaan yang Dia sudah sediakan bagi masing-masing kita. Ya, inilah renungan kita pada saat ini. Biarlah kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.